Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsy Armanita, MPM 210400011 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris akan mempresentasikan materi tentang analisis dan mitigasi bencana sosial. Yang pertama yaitu konsep bencana sosial. Faktor pemicu, penyebab yang memicu terjadinya bencana sosial seperti ketidakadilan ekonomi, politik, atau diskriminasi sosial. Kedua, dampak terhadap masyarakat, gangguan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat yang terdampak. Yang ketiga, respon dan penanganan, strategi dan pendekatan dalam menangani bencana sosial serta memulihkan stabilitas sosial. Selanjutnya adalah analisis bencana sosial di Indonesia. Yang pertama, kasus-kasus sejarah. Studi kasus dari bencana sosial yang pernah terjadi di Indonesia seperti konflik horizontal dan vertikal, terus tren dan pola peristiwa bencana sosial dalam beberapa dekade terakhir, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi eskalasi dan penyelesaian konflik. Yang ketiga adalah pola geografis, daerah-daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana sosial dan faktor-faktor lokal yang mempengaruhi dinamika sosial di sana. Next, analisis penyebab bencana sosial. Yang pertama yaitu ketimpangan sosial. Ketidakadilan ekonomi dan sosial yang dapat memicu ketegangan antar kelompok atau antar individu. Yang kedua, krisis identitas. Konflik yang muncul dari ketidaksesuaian antara identitas etnis, agama, atau politik dengan struktur sosial yang ada. Yang ketiga, ketidakstabilan politik, krisis politik atau kegagalan sistem politik yang dapat menghasilkan kekacauan sosial. Selanjutnya yaitu analisis dampak bencana sosial. Yang pertama, korban jiwa dan cedera, kerugian manusia akibat kekerasan atau konflik sosial. Yang kedua, pengungsi dan displaced respon, jumlah orang yang terkena yang terpaksa mengungsi atau kehilangan tempat tinggal mereka. Terus yang ketiga, kerusakan ekonomi, kerugian ekonomi dari infrastruktur yang rusak, produksi yang terganggu, atau investasi yang terlambat. Yang keempat, dampak psikologi, trauma psikologi yang dialami oleh individu atau kelompok yang terdampak. Nah, materi terakhir yaitu mitigasi bencana sosial. Yang pertama, dialog dan mediasi, meningkatkan dialog antar kelompok-kelompok yang berpotensi konflik serta memfasilitasi proses mediasi. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran, meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang hak asasi manusia, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang ketiga, yaitu ketahanan komunitas, mempromosikan ketahanan komunitas melalui pembangunan kapasitas lokal dan partisipasi aktif dalam proses keputusan. Yang keempat, kebijakan inklusif, menetapkan kebijakan publik yang inklusif dan keadilan sosial yang mengurangi ketimpangan dan memperkuat kohesi sosial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.